pertama Bapak TK Khalid dari fraksi Gerindra. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pimpinan beserta seluruh anggota Dewan Komisi 4 yang kami banggakan, kemudian Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang tidak mungkin kami sebut satu persatu. Izinkan pada kesempatan ini saya mewakili fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan beberapa hal. Tapi mengingat apa yang disampaikan oleh pimpinan, menghemat waktu 3 menit tidak boleh lebih. Maka izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Tetapi ada 15 poin dari kami fraksi Gerindra, rangkuman dari teman-teman, ada 7 orang di sini yang nanti kami serahkan agar bisa dijawab. Tapi mengingat waktu, izinkan pertama sekali kami fraksi Gerindra memberikan apresiasi terhadap kinerja KKP, khususnya Direktorat Jenderal PSDKP yang telah berhasil menangkap 19 kapal asing dalam operasionalnya di bulan Juni 2021. Pak Sekjen luar biasa, Pak Sekjen. Saya bangga. Kami berharap sistem pemantauan yang dioperasikan oleh Dirjen PSDKP agar terus ditingkatkan. Apalagi data yang kami dapat dari data kesekjenan ya, bahwa selama pandemi saja kita ada kerugian akibat illegal fishing sekitar 30 triliun. Ini selama pandemi kita negara telah rugi 30 triliun. Kalau kita bandingkan kerugian kita selama pandemi, ini 5 kali lipat dari anggaran KKP. KKP punya anggaran 6 triliun, rugi negara 30 triliun. Mungkin anggaran KKP selama ini sedikit karena PNBP-nya sedikit, tetapi ada kerugian seharusnya yang negara harus membantu KKP agar tidak terjadi kebocoran anggaran. Kemudian fraksi Gerindra, Pak Menteri memberi catatan terhadap penyerapan anggaran KKP tahun 2021 yang masih rendah. Namun masih ada 5 sampai 6 bulan ke depan. Kami minta Pak Menteri agar mengoptimalkan sebagaimana yang telah kita rencanakan bersama. Kemudian kami mencermati apa yang Pak Menteri sampaikan tadi, di mana menu anggaran di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya RKAKL KKP tahun 2022 itu saya melihat ada cantuman alat berat 10 unit, KJA budidaya laut 60 unit, kemudian pembangunan UPR atau HSRT 20 unit, kemudian PITAP cuma 100 unit, bioflok hanya 110 unit, dan begitu juga di dirjen lainnya seperti PSDKP itu hanya pabrik es 2 unit, kemudian mobil pendingin 10 unit, sentra kuliner ikan 5 unit, pasar ikan 5 unit. Begitu juga kami lihat di garam, rehabilitasi mangrove 10 lokasi, kemudian kami lihat lagi ada kampung nelayan 10 lokasi. Ini di Pagu yang kami lihat ini yang Bapak Menteri sampaikan tadi. Ini mohon maaf teman-teman sekalian, kalau ini bentuk kegiatannya, di mana negara kita negara maritim yang begitu luas, apakah Menteri hanya mengurus ini? Kalau mau kita tambah nggak ada anggaran. Pak Menteri misalnya mau bikin PITAP 500 unit, atau mau bikin bioflok per anggota dewan misal bisa dapat 10, harus ada 500 unit. Tapi kalau 100 unit, mohon maaf, yang kita kelola Indonesia ini nggak cukup uang. Kalau kita mau tambah nggak cukup uang. Maka pada kesempatan ini Pak Menteri,
kami fraksi Gerindra mendukung penambahan pagu sehingga sebagaimana permintaan Pak Menteri tadi 8 triliun menjadi 14,1 triliun. Kami Gerindra mendukung itu. Kalau kita bandingkan dengan anggaran APBN 2.750 triliun, tidak seberapa ini untuk perikanan. Maka ini mohon dukungan kita semua agar perikanan tahun ini KKP dapat mendapatkan anggaran 14,1 triliun. Yang kedua, kami minta juga kepada KKP segera mengoptimalkan kegiatan-kegiatannya yang langsung meningkatkan kesejahteraan para pelaku sektor kelautan perikanan. Nelayan, pembudidaya, petambak garam, dan kami juga dari fraksi Gerindra meminta agar KKP memperbanyak kegiatan binek, pelatihan, pendampingan, sehingga potensi perikanan kita, baik perikanan tangkap, budidaya, semakin hari. Karena fakta yang kami dapat di lapangan juga, bantuan yang kita berikan selama ini tidak maksimal karena pemahaman masyarakat yang terbatas. Maka kami minta agar ini dapat menjadi perhatian kementerian. Kemudian tadi juga Pak Ketua telah menyampaikan menyangkut dengan keluhan yang dihadapi oleh para penyuluh perikanan bantu atau PPB yang pada tanggal 21 bulan 6 kemarin terjadi demonstrasi di kementerian. Kami juga dari fraksi Gerindra meminta perhatian kementerian terhadap para penyuluh perikanan bantu yang selama ini mungkin mendapat rahmat dari kementerian sekitar 2 juta, mereka juga agar diperhatikan statusnya. Sampai kapan mereka terus begitu? Kita bertanggung jawab untuk mensejahterakan nelayan, tapi juga kita harus bertanggung jawab untuk mensejahterakan penyuluh perikanan kita. Yang terakhir, Bu Ketua, kembali pada rapat ini mengulang apa yang pernah berulang kali kami sampaikan di rapat sebelumnya, bahwa permasalahan kedangkalan muara bukan hanya terjadi di Aceh, mungkin di hampir seluruh Republik Indonesia. Dan kami paham anggaran kementerian tidak mampu menyelesaikan permasalahan kedangkalan muara. Tetapi kita di sini diberikan rahmat oleh Allah, baik jabatan, kapasitas dan kemampuan. Kita di sini harus mampu mencari solusi terhadap problem rakyat yang hari-harinya harus menunggu pasang untuk melaut dan harus menunggu pasang untuk pulang dari laut. Ini harus ada skema, Pak Menteri. Bagaimana menyelesaikan permasalahan muara dangkal yang hari-harinya dihadapi oleh masyarakat Aceh dan juga masyarakat-masyarakat lainnya. Ini perlu skema, perlu langkah kita agar permasalahan kedangkalan segera selesai di Republik ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada waktu yang lebih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan. Sahabat. Bapak Ibu sekalian, untuk mendukung meningkatnya atau usulan dari Kementerian KKP, pasti kita tidak bisa sendiri bicara di sini. Jadi teman-teman para anggota yang menjadi bagian dari Banggar, tolong nanti juga benar-benar dijaga. Pak Muslim, lalu kemudian Pak Zuhari Duka, siapa lagi yang Banggar? Pak Hermanto, Selamat, Omat Snarno, dan yang lain-lain. Jadi karena di sana juga